Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Semoga para peserta IHT untuk membedah masalah modul belajar ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan IHT dengan narasumber kita, Bapak Kepala Sekolah, Kepala SMP Negeri 3 Sikur, kepala sekolah kita. Untuk itu kita dari guru-guru mata pelajaran agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, mulai dari awal sampai akhir, demi kelancaran daripada tugas-tugas kita sebagai kepala sekolah penggerak, sebagai sekolah penggerak. Oleh sebab itu, untuk membuka kegiatan ini, mari kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini insya Allah akan kita laksanakan full 1 hari. Adapun nanti praktisnya akan kita lanjutkan pada hari-hari berikutnya sambil kita pendampingan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 Sikur selaku narasumber kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta IHT yang dimuliakan Allah, puji syukur kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan IHT pada kali ini. Adapun materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar ini kita akan beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, merefleksikan pelajaran saat menyusun modul ajar, kemudian mengetahui contoh dari modul ajar yang memiliki komponen lengkap dan sesuai dengan prinsip. Kemudian 3, membuat poster pendampingan dalam mendampingi guru menyusun alur tujuan pelajaran dan modul ajar. Kemudian selanjutnya, nanti Bapak Ibu Guru, ya, setelah mengetahui tujuan ini, maka ada beberapa agenda kita, yaitu elaborasi materi, kemudian yang kedua, koneksi antar materi. Selanjutnya, berikutnya, nanti Bapak Ibu Guru akan melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu nah, tapi sebelum kita mulai melaksanakan kegiatan IHT, ada beberapa kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Pertama, supaya karakter profil pelajar peserta IHT ini tercermin, maka kita sama harus saling menghargai. Kemudian berbicara tepat waktu, kemudian partisipasi aktif, kemudian fokus pada sesi belajar. Kemudian kesepakatan yang kita sudah buat ini, mari kita laksanakan dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu, bahwa sebelum Bapak Ibu nanti berdiskusi tentang modul ajar, maka ada beberapa hal penting yang urgensinya yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Di antaranya pertama, komponen-komponen daripada modul ajar itu apa? Salah satunya adalah pertama konfirmasi umum, ya, kemudian yang kedua kegiatan inti, kemudian yang ketiga adalah lampiran. Nah, khusus untuk konfirmasi umum itu nanti terdiri dari beberapa hal. Ya, silahkan perhatikan slide. Ini ada slide yang kita tayangkan. Ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, kegiatan inti, perhatikan di slide. Nah, beberapa komponennya. Oke, nah selanjutnya bagian lampiran juga terdiri dari beberapa komponen. Silahkan perhatikan slide. Nah, kira-kira itulah unsur-unsur atau komponen yang ada pada
pembuatan modul ajar. Nah, kita akan berikan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi. Nah, supaya nanti lancar dalam berdiskusi, kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ya, kelompok 1 4 orang, kelompok 2 juga 4 orang, kelompok 3 4 orang. Nah, masing-masing kelompok ini kita bagi tugas. Yang satu, kelompok 1 bertugas untuk menyusun konfirmasi umum. Tugasnya menyusun konfirmasi umum. Ya, apa-apa yang ada di konfirmasi umum itu silahkan nanti didiskusikan oleh kelompok 1. Nah, untuk memahami lebih lanjut, lihat di modul ajar yang sudah kita berikan. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2 nanti mendiskusikan tentang kegiatan inti. Nah, apa saja komponen-komponen daripada kegiatan inti itu? Silahkan, sudah ada contohnya. Ini hasil pelatihan kami kemarin ketika diklat 10 hari PSP tingkat nasional ini bisa jadi panduan ini produk kami nih. Produk kelompok 3 ini dulu. Jadi bisa dipakai. Kemudian nanti juga kelompok 3 mendiskusikan tentang lampiran-lampiran. Nah, komponen apa yang ada di lampiran itu juga sudah ada contohnya, tinggal Bapak Ibu diskusikan dan membuat salah satu modul ajar dengan capaian pembelajaran satu aja sebagai produk dari IHT kita ini. Nah, barangkali itu selaku fasilitator, silahkan Bapak Ibu berdiskusi. Kembali saya serahkan kepada pembawa acara. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak narasumber kepala sekolah kita. Nah, untuk selanjutnya agenda kita adalah mencoba membuat modul ajar, sebuah modul ajar. Nah, nanti ini kita diskusikan bersama sesuai dengan kerangka-kerangka dan komponen-komponen yang ada di modul ajar itu. Nah, tapi sebelum itu, mari kita diskusikan dulu tentang modul ajar ini, komponen-komponen apa yang kira-kira belum kita sama-sama pahami, mungkin ada masukan dari teman-teman, serta supaya kita sharing sifatnya dulu, sebelum kita mengerjakan tugas membuat sebuah modul ajar. Sambil kita mengerjakan kira-kira ini tugasnya nanti, coba saya tampilkan dulu yang ada di LK itu. Nah, bisa kelihatan ini Bapak Guru Putrawan? Ya, terang. Nah, seperti ini ya. Jadi ada identitas modul ajar, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang kita masukkan di dalam modul ajar tersebut, kemudian sarana prasarana pendukung, dan yang berikutnya target peserta didik. Ini maksudnya adalah jumlah siswa yang ada di kelas tersebut, kemudian model pembelajaran apakah ini tatap muka atau daring, nanti tergantung dari situasi kondisi di sekolah kita sesuai dengan kebijakan dari Pemda. Nah, itu saja mungkin untuk selanjutnya sebelum kita mulai membuat modul ajar ini, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dulu atau ada pendapat dari teman-teman guru, silahkan. Waktunya saya Oke, silakan. dari saya dulu. Ya, silakan Pak Aziz. Yang ingin saya tanyakan di sini, tolong mohon untuk diperjelas nanti oleh Bapak Instruktur masalah profil pelajar Pancasila. Apakah semua komponen yang ada pada profil pelajar Pancasila itu harus kita tuliskan dalam modul ajar ini? Terima kasih. Terima kasih pada Pak Guru Abdul Aziz. Mungkin begini ya, sebelum kita serah kepada
narasumber atau fasilitator kita. Alangkah baiknya mungkin ada pendapat dulu dari teman-teman. Pak Putrawan, bagaimana ini? Mungkin ada Terima pendapat? kasih. Ya, terima kasih dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan pembelajar Pancasila. Apakah semuanya itu akan kita naikkan? Benar. Jadi kalau tidak salah ada 6 di sana profil yang dimaksud itu, akan tetapi menurut saya ini perlu kita kondisikan sesuai dengan alokasi waktu pembelajaran. Misalkan saja jam pembelajaran itu semua profil pembelajar Pancasila itu belum tentu semua itu bisa termuat sesuai dengan profil itu. Jadi kita kondisikan dia berapa kali pertemuan, barangkali itu pasnya kalau menurut saya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Guru Putrawan. Dan mungkin dari saya sendiri dan juga sebagai peserta mungkin perlu berpendapat. Memang pada modul ajar yang kita buat itu ya harus kita naikkan elemen daripada profil pelajar Pancasila itu, tetapi mungkin ya tidak semuanya harus masuk di dalam modul ajar yang kita buat itu. Nanti mungkin bisa diimplementasinya itu yang kita sisipkan daripada profil pelajar Pancasila itu. Saya kira itu menurut saya, Pak Abdul Aziz. Atau ada tanggapan lain dari Pak Abdul Aziz? Silakan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Khairul Azhar, dan terima kasih juga Pak Putrawan. Masalah komponen profil, prinsip profil pelajar Pancasila itu harus disesuaikan juga dengan materinya. Jadi tidak semua prinsip profil pelajar Pancasila itu harus tertuang di dalam modul ajar. Terima kasih, itu dari saya. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Guru Abdul Aziz. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mencoba ya membuat modul ajar ini. Nanti itu sambil kita diskusikan. Tetapi sebelum itu mungkin kita minta tanggapan atau saran dulu dari Bapak narasumber sambil kita mempersiapkan untuk mempraktikkan membuat modul ajar ini. Saya persilahkan kepada Pak narasumber. Ya, terima kasih kawan-kawan semua, kawan-kawan guru hebat, calon guru sekolah penggerak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Putrawan, Pak Aziz, Pak Khairul, itu semuanya benar. Jadi mari kita kembali kepada azas merdeka belajar. Sebetulnya boleh saja semuanya, boleh juga tidak semuanya. Karena ini adalah prinsip bebas merdeka belajar itu ya. Nah, tetapi alangkah bijaknya gitu, alangkah baiknya kalau kita sesuaikan dengan materi yang ada, apa kebutuhan profil pelajar Pancasila, itu yang terpenting. Karena yang Bapak Ibu susun ini kan akan digunakan oleh Bapak Ibu juga nanti, kan begitu prinsipnya ya. Yang penting Bapak Ibu paham apa karakter pelajar Pancasila, kemudian implementasinya di materi itu kayak apa, itu yang paling penting. Mengenai mau masuk semua silahkan, tidak masuk juga tidak jadi masalah. Barangkali itu karena kita sekarang sudah ada merdeka belajar. Ya, terima kasih kepada terima kasih Bapak narasumber. Jadi selama ini pemahaman kita ya khususnya Bapak Ibu guru di sini modul ajar itu masih persepsi kita itu modul yang dipakai untuk anak-anak belajar di kegiatan KBM itu. Jadi baru sekarang kita dapat gambaran bahwa modul ajar itu adalah perangkat ajar yang akan kita pakai dalam kegiatan KBM tersebut. Nah, saya kira bagus sekali pendapat dari
Pak Guru Putrawan juga tadi untuk apa namanya menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Pak Guru Abdul Aziz. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung saja kita praktik membuat modul ajar. Nanti kalau sudah kira-kira ada yang selesai, nanti kita coba untuk presentasikan. Ya, mungkin kita minta waktunya sekitar 20 menit saja Pak Instruktur. Bagaimana ini? Ya, silahkan Bapak Ibu. Tadi kelompoknya sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Berarti masing-masing nanti akan berdiskusi dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Ya, kita supaya lebih efektif pemahaman kita, nanti di forum konfirmasi kita satukan pendapat. Kelompok 1 tadi membuat ya informasi umum. Ya, kemudian kelompok 2 kegiatan inti, kemudian kelompok 3 lampiran. Nah, supaya apa? Kita tidak terlalu lama ini berdiskusinya, ya. Jadi satu materi bisa kita pecahkan bertiga. Nanti di forum konfirmasi kita apa namanya? Kita cari benang merahnya, kesepakatannya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada peserta diskusi ya. Kami persilahkan untuk berdiskusi. Terima kasih Pak narasumber. Jadi untuk kesempatan ini kita pakai untuk praktik membuat modul ajar. Dan sementara mungkin kamera bisa kita off-kan dulu ya. Nanti kita kembali ke apa namanya ke meeting Zoom setelah kita membuat modul ajar untuk dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Saya kira itu dulu. Kita langsung bekerja. Ya, terima kasih kembali Bapak Guru yang hebat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugas kita dari Bapak Instruktur dan tugas yang ada di apa namanya modul diklat kita ini, yaitu membuat modul ajar. Nah, mungkin pada kesempatan ini masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya bisa cukup satu saja. Begitu yang kita sama-sama cermati dan tanggapi. Ya, untuk kesempatan yang pertama mungkin kelompok 1 ya siapa yang akan mempresentasikannya? Ketua kelompoknya mungkin Pak Muhammad Abdul Aziz ya. Ya, Muhammad Abdul Aziz. Oh iya ya. Ya, Oke, silakan. Ya, siap. waktunya Ini kami nama persilahkan. saya dibalik-balik ini, Abdul Aziz juga bisa emang. Cuma tanya beli manuk. Kami persilakan Pak Abdul Aziz karena Baik, waktu terima ya. kasih. Izin untuk share screen. Ya. Ini modul ajar yang sudah kami coba kerjakan tentang informasi umum. Nah, ini informasi umum yang pertama tentang identitas. Kami dari identitas diri, kelompok 1, atas nama Ketua Muhammad Aizzuddin dan anggota Bapak Putrawan, Bapak Hairul Azhar. Nah, kemudian jumlah pertemuan 1, jumlah siswa kita saat ini 30, fase capaian atau domain tentang energi, mohon maaf, ini pengamatan masuk di sini, domainnya tentang energi, ini mata pelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajaran, ini pada komponen awal itu akan berisikan tentang tujuan pembelajaran. Siswa menyelidiki ragam dan sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitar melalui pengamatan. Ini contohnya. Kemudian
profil pelajar Pancasila di sini diharapkan dengan belajar energi ini siswa mampu bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian mode pembelajarannya ini adalah blended learning. Mohon maaf, ini kebetulan kita menggunakan blended learning, artinya luring dan luring dan daring. Blended learning. Ya. Kemudian perangkat ajar atau sarana dan prasarana yang kita gunakan yaitu perangkat ajar. Kemudian kegiatan pembelajaran target oleh peserta didik diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat mengenal sumber-sumber energi yang ada di alam atau di lingkungan sekitar kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Guru Muhammad Abdul Aziz. Mohon maaf. Abdul Aziz. Ya, jadi luar biasa apa yang sudah dipresentasikan itu. Supaya ada gambaran buat kita, Bapak Ibu guru, mata pelajaran khususnya, untuk membuat persiapan kita di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama para siswa. Nah, untuk kesempatan ini mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanggapi oleh kelompok 2. Saya persilahkan Pak Putrawan sebagai ketuanya. Baik, untuk informasi umum di sini ada terakhir masalah jenis assessment. Ya, jadi assessment yang tertulis di sana ada jenis assessment tertulis dan performa. Ya, performa ini apa bisa artinya maksudnya performa penampilan ataukah semacam keaktifan yang perlu dinilai pada siswa oleh Pak Guru yang bersangkutan. Apanya yang kira-kira dinilai tentang performa di dalam kegiatan pembelajaran ini? Itu yang selain teks tulisnya pada kolom assessment-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Guru Putrawan. Nah, untuk kesempatan ini ya, saya persilahkan kepada Pak Guru Abdul Aziz untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Putrawan. Baik, terima kasih. Maksud dari performan ini adalah keaktifan peserta didik itu di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu dia Pak Putrawan. Terima kasih. Salah satunya seperti itu. Jadi keaktifan siswa ya? Siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Ya, terima kasih. Nah, mungkin dari saya selaku peserta juga ada hal yang perlu saya tanyakan mungkin di sini. Mengenai asesmen yang kita naikkan pada modul belajar ini, apakah seluruh asesmen yang kita pakai untuk mengukur tingkat kemampuan dan sikap siswa itu kita pakai, yaitu asesmen formatif dan sumatif itu, apakah langsung bisa kita naikkan di modul ajar ini atau bagaimana ini Pak Abdul Aziz? Mohon tanggapan. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, asesmen yang kita pakai di dalam pembelajaran ini asesmen formatif dan sumatif, Pak.
di mana asesmen formatif ini kita pakai di saat proses pembelajaran, sedangkan sumatifnya nanti setelah selesai pembelajaran untuk menggali capaian capaian pembelajaran yang oleh siswa, capaian pembelajaran oleh siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali tanggapan dari Pak Abdul Aziz. Mungkin ada pendapat dari Bapak Putrawan sebelum kita kembalikan ke Bapak narasumber. Baik, sebelum kita kembalikan, jadi apa yang disampaikan tadi untuk jenis asesmennya tertulis yang terdiri dari formatif dan sumatif, begitu. Ya. Nah, sepemahaman saya untuk tes sumatif itu adalah tes yang diberikan kepada peserta setelah menghabiskan satu pembahasan topik, itu yang menurut pernah yang saya baca. Jadi itu setiap topik itu perlu diadakan tes formatif. Nah, sedangkan untuk tes sumatifnya itu setelah menyelesaikan rangkaian satuan pembelajaran, misalnya dalam satu semester atau dalam satu tahun, menurut itu apakah bagaimana Pak Ajes? Demikian dulu. Ya, terima kasih Bapak Putrawan. Nah, mungkin waktu kita terbatas jadi ya. Tinggal ya beberapa menit saja. Yang intinya apa yang sudah kita laksanakan di kegiatan IHT ini sudah luar biasa pemahaman kita. Tapi alangkah baiknya mungkin ada sekedar penguatan dari Bapak narasumber kita. Untuk itu saya persilahkan. Ya, terima kasih. Diskusi yang cukup bagus, cukup alot. Semua memberikan masukan, semua berpendapat. Itu artinya profil pelajar Pancasila sudah masuk juga di dalam ranah in-house training kita pada kesempatan ini. Nah, untuk sebagai penguatan bahwa di dalam modul ajar itu asesmen yang harus dan wajib itu adalah asesmen formatif. Meskipun asesmen sumatifnya itu setelah nanti semua materi pelajaran kita berikan kepada siswa baru dilaksanakan asesmen sumatif. Nah, yang perlu Bapak Ibu guru nanti di asesmen formatifnya itu bentuknya apa? Apakah lisan atau tertulis? Tertulisnya ini apakah pilihan ganda, isi, atau menjodohkan? Itu perlu nanti dibuatkan sejenis klasifikasi atau form sehingga jelaslah. Misalnya di capaian pembelajaran ini, gitu kan, yang dicapai ini, maka apa yang akan digunakan? Apakah lisan atau tulisan? Karena formatif ini kan proses di sana. Ya, tetapi ya karena ini proses kadang-kadang kita terbentur dengan waktu. Kalau menggunakan tes jangan terlalu banyak. Ya, cukuplah untuk mengukur indikator pencapaian di saat kita memberikan materi. Barangkali itu sekedar penguatan. Jadi IHT kita ini cukup bagus, sudah mengikuti prosedur melalui diskusi, ya, cukup yang bagus dan disimpulkan dengan baik. Nah, barangkali itu saja karena keterbatasan waktu. Mari kita simpulkan bahwa kalau saya perhatikan, saya selaku narasumber memperhatikan Bapak Ibu berdiskusi dengan baik, sudah paham alur-alur di dalam pembuatan modul ajar. Karena apa yang ditampilkan oleh kelompok 1 tadi itu cukup bagus itu dan cukup lengkap. Jadi itu bisa sebagai referensi Bapak Ibu untuk pengembangan untuk pembuatan modul ajar selanjutnya. Terima kasih atas nama fasilitator, mengucapkan terima kasih atas ikut sertanya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, ya kita berikan apresiasi dulu untuk kita semua. Ya.
Ya, terima kasih Ya. kepada Bapak-Bapak guru yang telah mengikuti kegiatan ini, juga yang terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bapak Kepala Sekolah selaku narasumber kita. Ya, mudah-mudahan tugas kita di dalam menjalankan sekolah penggerak ini ya sudah terpilih menjadi sekolah penggerak bisa kita emban dengan sebaik-baiknya. Yang intinya adalah untuk kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswa dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Untuk tujuan akhir kita yaitu supaya siswa kita tercapai sebagai pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, ya, mari kita sama-sama tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ya. Kita akhiri. Foto dulu, Assalamualaikum foto. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Ya.